Ya, jemaah calon haji Indonesia tahun ini setidaknya akan menghadapi 3 penyakit yakni heat stroke, kelelahan ekstrim, dan juga COVID-19. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami via Zoom Koordinator Tim Promosi Kesehatan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, Dr. Edi Supriyatna. Halo Dr. Edi, selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana ya. Ya, Selamat pagi. selamat pagi Ya, waktu Mekah. Baik, Dokter Edi, ini langsung saja prediksinya cuaca ekstrim kabarnya akan terjadi di Arab Saudi, dokter. Bahkan siklus 5 tahun panas ini bisa mencapai 56 derajat. Lantas, apa yang bisa kita pahami terkait kondisi ini, dokter? ya terima kasih. Eh, Kalau prediksi cuaca ekstrim di Arab Saudi itu memang eh, sudah merupakan bagian dari resiko eksternal terkait suhu yang ada di Arab Saudi. Suhu di Arab Saudi itu ekstrimnya itu bukan meningkat dan suhu rendahnya. Ekstrimnya karena kelembabannya rendah. Kelembabannya rendah. Jadi kalau kelembaban rendah itu airnya rendah, airnya kurang gitu ya. Kalau suhunya yang sekarang saat ini suhunya tinggi, kelembabannya rendah, berpotensi jadi dehidrasi, kekurangan cairan kepada jemaah haji. Dan walaupun suhunya rendah, itu juga berpotensi terjadi dehidrasi karena kelembabannya rendah, airnya airnya rendah, gitu, airnya rendah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hal ini merupakan faktor resiko eksternal yang tentunya akan berpotensi kepada jemaah haji untuk terjadi gangguan kesehatan. Demikian, Hanif. Oke, berarti yang harus diwaspadai oleh para calon jemaah haji kita nanti adalah salah satunya kelembapan atau humidity yang rendah begitu ya dokter. Lantas apa saja kalau kita berbicara mengenai heat stroke yang menjadi momok katakanlah begitu. Ciri-ciri atau gejala jika seseorang terkena heat stroke ini seperti apa dokter Edi? Iya, sebelum ke heat stroke sebenarnya kita harus mengetahui berapa gejala dari cairan. Kalau bahasa medisnya dehidrasi sebenarnya dehidrasi. Jadi kami berharap jangan sampai jamaah haji dehidrasi. Jadi kalau sudah dehidrasi maka pajanan panas yang berikutnya itu akan menimbulkan heat stroke. Jadi intinya tadi dalam kondisi dehidrasi tersebut kan hanya air yang dikeluarkan oleh kita, tapi elektrolit. Jadi untuk antisipasi itu sebenarnya obatnya itu harapannya itu minum serta elektrolit ya, dengan elektrolit. Jadi untuk antisipasi heat stroke sebenarnya kita harus memulai dari situ dulu. Jadi jangan sampai dehidrasi. Seseorang yang dehidrasi itu bisa ditandai dengan awal itu bisa kering sehingga gejala awal itu bisa gatal-gatal di kulit. Jadi ada jamaah yang terkadang salah paham, gatal itu karena airnya nggak cocok katanya, padahal itu bagian dari dehidrasi. Itu yang harus kita pahami betul. Kemudian karena kering, salah satu tubuh kita yang sensitif terhadap kering itu tenggorokan kita, sehingga terjadi batuk-batuk karena gatal tenggorokannya kan. Itu merupakan bagian dari awal dehidrasi dan itu harus kita cegah betul. Untuk jangan sampai terjadi heat stroke. Kalau sudah heat stroke itu panasnya tinggi, badan yang bersangkutan sehingga terjadi gangguan kesadaran, itu udah heat stroke. Nah, kita jangan sampai ke arah heat stroke. Jadi sebelum itu kita harus sudah antisipasi. Nah, karena tadi dokter menyebutkan tentang heat stroke, ini juga saya membaca salah satu yang harus diwaspadai oleh jemaah haji ini adalah heat exhausted begitu ya. Nah, heat exhausted ini apa perbedaannya dengan heat stroke, dokter? Jadi itu awal dari jalanan ke arah heat stroke. Jadi sebelum itu kan ada heat exhaustion dulu. Jadi sebelum ke arah heat stroke maka terjadi heat exhaustion dulu. Nah, ini yang kita sebenarnya mulai dari dehidrasi, heat exhausted, kemudian heat stroke. Nah, itu jangan sampai terjadi dua itu. Kalau bisa dehidrasi itu harus kita cegah dengan formasi edukasi untuk tetap minum dengan elektrolit ya, minum dengan elektrolit.
Berarti tahap-tahapannya dimulai dari mungkin gatal-gatal tadi ya dokter ya, dengan dehidrasi itu menjadi salah satu gejalanya adalah gatal-gatal dan juga tenggorokan, lalu muncullah heat exhausted, lalu yang dihindari adalah heat stroke ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dokter, jika sudah terlanjur begitu ya terkena heat stroke, apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Jadi kalau sudah heat stroke, maka pertolongan pertama itu kita membuat suhunya diminimalisir sehingga jangan tinggi sekali. Biasanya kita berikan pendingin ya di lapangan. Itu tindakan selanjutnya memberikan cairan tentunya, karena kurang cairan kan cairan. Ya, yang bersangkutan asupan cairannya itu normal kembali, gitu ya, normal kembali. Oke, baik. Lalu sejauh ini dokter, apakah sudah ada laporan terkait jemaah haji yang terdampak heat stroke? Jadi ini kloter baru 19 ya, 19 kloter yang ada di Madinah. Suhu di Madinah itu kisarannya hari itu 42 sampai 45 derajat Celcius dan kelembaban di bawah 50%. Nah ini memang yang terjadi itu kasus heat stroke itu mudah-mudahan tidak ada. Jadi saat ini dehidrasi yang baru dehidrasi. Nah ini jangan sampai dehidrasi ini nanti cenderung ke arah heat stroke, maka kita harus antisipasi tadi itu. Kita telah memberikan edukasi untuk tetap minum air dengan elektrolit sehingga kita cegah dehidrasi. Kalau dehidrasi kita cegah, maka heat stroke-nya juga tidak akan terjadi. Belum ada kasus sementara di Madinah. Oke, dan tentunya kita harapkan agar tidak ada ya begitu ya Dr. Edi, kasus-kasus jemaah haji yang terkena heat stroke sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan juga khusyuk begitu ya. Baik, terima kasih Dr. Edi Supriyatna, Koordinator Tim Promosi Kesehatan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan sudah bergabung hari ini bersama kami. Salam sehat, Dok.